Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Nama aku Biratun Najwa dari kelas 11. Nah, hari ini aku akan mempresentasikan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu perawanan Kerajaan Demak melawan Portugis. Nah, di sini aku akan mempresentasikan ada yang namanya latar belakang, penyebab, dan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa ini. Nah, yang pertama kita akan membahas latar belakang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam terkuat di Jawa pada abad ke-16. Letaknya strategis di pesisir Pulau Jawa membuatnya menjadi pusat perdagangan yang ramai. Nah, selanjutnya kita akan membahas kedatangan Portugis dan ambisinya. Nah, kalian mau tahu nggak kenapa sih Portugis itu datang? Nah, jadi kedatangan Portugis ke Nusantara bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis mulai mengancam kepentingan Kerajaan Demak dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Waduh, parah banget ya Portugis. Nah, selanjutnya adalah penyebab perlawanan Demak. Kenapa sih Demak itu mau menyerang si Portugis ini? Nah, jadi Kerajaan Demak melawan Portugis karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah kerugian perdagangan akibat kedatangan Portugis ke Malaka. Jadi dia tuh mengganggu aktivitas perdagangan Demak dengan para saudagar muslim di wilayah tersebut. Yang kedua, ambisi menguasai perdagangan rempah. Portugis ini tuh menguasai perdagangan rempah di Nusantara yang merupakan komoditas dengan nilai termahal di Eropa. Kalian baru tahu juga kan? Nah, selanjutnya yang ketiga, menjaga kendali Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur perdagangan yang strategis, sehingga Demak menyadari dia tuh harus jaga jalur ini, karena ini tuh menurut mereka, wah ini jalur penting nih gitu. Selanjutnya adalah misi agama Katolik. Nah, Portugis itu tuh dia tuh nggak bertujuan untuk perdagangan aja, tapi dia juga membawa misi untuk menyebarkan agama. Agama apa sih? Agama Katolik. Selanjutnya adalah mendirikan perusahaan dagang di Jawa. Portugis mencoba mendirikan perusahaan dagang mereka sendiri di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah terputusnya hubungan Jawa dan juga Malaka. Kedatangan Portugis menyebabkan hubungan antara Jawa dan juga Malaka terputus, sehingga sisa produksi Jawa tidak dapat diekspor ke Malaka. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tokoh penting. Jadi tokoh penting dalam peristiwa ini tuh ada 3. Yaitu yang pertama ialah Pati Unus. Pati Unus ini dipimpin oleh Sultan Demak Raden Fatah untuk memimpin penyerangan pertama terhadap Portugis. Pati Unus juga mendapatkan julukan, yaitu Pangeran Seberang Lor, karena keberaniannya memimpin peperangan ke Malaka. Yang kedua itu ada Ratu Kalinyamat, memimpin penyerangan kedua terhadap Portugis di Malaka. Atas perintah siapa sih? Nah, atas perintah Raden Fatah. Yang ketiga itu ada Fatahillah. Fatahillah berhasil mengusir bangsa Portugis dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Selanjutnya kita akan bahas pertempuran Demak dan juga Portugis. Wah, dengerin ya guys, ini tuh intinya. Perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis terjadi pada tahun 1513 sampai 1527 Masehi. Perlawanan ini dilakukan oleh Demak lebih dari 1 kali
Dengan latar belakang, mereka tuh khawatir Portugis itu bisa menguasai perdagangan rempah di Nusantara. Kerajaan Demak beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis. Pertempuran yang terjadi sebagian besar bukan di darat, melainkan pertempuran yang ada di laut. Ini. Meskipun demikian, Demak belum berhasil mengusir Portugis. Jadi, Portugis itu yang baru diusir baru setengahnya lagi masih ada di Indonesia. Bukan di Indonesia, di Demak. Dampak yang selanjutnya akan dampak perlawanan Demak. Meskipun tidak berhasil mengusir Portugis sepenuhnya, perlawanan Demak telah memberikan dampak yang sangat besar. Perlawanan Demak telah menginspirasi kerajaan-kerajaan lain untuk melawan penjajah. Nah, jadi dia tuh dijadikan sebagai inspirasi, guys. Nah, selanjutnya adalah, ini yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat aku ambil dari presentasi kali ini adalah perlawanan kerajaan Demak melawan Portugis mengajarkan kita tentang pentingnya semangat, juang, dan juga persatuan. Kita harus selalu mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Nah, segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diingat-ingat ya guys apa yang udah aku presentasiin. Dadah!